Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 999. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Menurutku nama ini bagus. Mulai sekarang, kamu akan dipanggil Xiongda, kamu akan dipanggil Xionger, dan kamu akan dipanggil Xiongsan. Ya, itu nama yang bagus. Segera dahi Master Sekte Beruang itu langsung menjadi hitam. Xiongda, nama ini sangat sulit untuk dijelaskan. Terima kasih Tuan Muda karena telah memberikan nama itu. Kata ketiga monster beruang itu. Mereka berkata dengan hormat, akan tetapi ekspresi mereka sedikit jelek. Lebih dari 16 juta mil tidaklah terlalu jauh bagi Master Sekte Beruang. Suatu hari kemudian, mereka akhirnya telah mendekati pegunungan tempat tujuan mereka. Dari kejauhan Qin sudah melihat pegunungan yang luas. Entah kenapa, pegunungan tersebut penuh dengan tumbuh-tumbuhan dan pegunungan yang indah. Akan tetapi, membuat orang merasa depresi. Sekte Pancur Pedang, apakah itu ada di sini? Kata Qin, dia mengerutkan kening. Sekilas, tempat ini jauh lebih buruk daripada gerbang gunung Sekte Beruang sebelumnya. Lalu, seberapa burukkah Sekte Pancur Pedang? Tidak hanya itu diubah menjadi Sekte Dao Kuno, namun pemandangan sektenya juga sangat menyedihkan. Karena Master Pedang Abadi, saya dapat memahami maksud pedang abadi, dan saya juga dapat berjalan selangkah demi selangkah dari istana Guanghan hingga saat ini. Meskipun Kenon pedang tanpa nama dan niat pedang abadi bukanlah alasan utama, namun hal tersebut tidak boleh diabaikan. Karena Master Pedang Abadi baik padaku, maka aku juga tidak bisa mengabaikannya. Kata Qin, dia awalnya hanya ingin mengunjungi Master Pedang Surgawi, mencari tahu di mana kekuatan untuk Master Pedang Abadi, dan juga mempelajari informasi keluarga Ji. Jika papilun pedang Tongtian sangat kuat dan masternya sangat banyak, maka Qin akan diam-diam mengembalikan jiwa Master Pedang Abadi, lalu pergi tanpa menimbulkan masalah pada pihak lain. Tetapi sekarang, sulit untuk melihat Sekte Pancur Pedang. Jika Sekte Pancur Pedang ini benar-benar warisan dari papilun pedang Tongtian yang diubah menjadi Sekte Dao Kuno, maka Qin tidak bisa mengabaikannya. Qin menarik napas dalam-dalam. Qin berdiri di atas Xiongda dan menatap pegunungan di kejauhan. Di tengah-tengah pegunungan terdapat sebuah gunung yang megah dengan pegunungan yang indah dan air yang jernih. Dan di atas lereng gunung tersebut seolah-olah terbelah satu, bagiannya halus dan lebar. Dan di puncak gunung terdapat blok-blok bangunan besar yang naik turun. Tidak termasuk pemandangan yang membosankan. Itu sebenarnya sedikit tempat bagus. Dan di bawah gunung, nampak ada prasasti batu besar dengan 3 karakter besar tertulis di sana, yaitu Sekte Dao Kuno. Dan nampak 2 barisan murid sedang menjaga gerbang gunung dan mengobrol satu persatu. Dan pada saat ini, beberapa aliran cahaya datang dari kejauhan, dan itu adalah beberapa murid dari Sekte Dao Kuno. Nampak murid itu penuh dengan darah di tubuh mereka. Itu adalah pria dan wanita, satu persatu penuh dengan luka. Ternyata mereka diserang oleh sekte lainnya. Murid yang menjaga itu tidak menyangka bahwa Sekte Dao Kunonya telah bersembunyi di sini, akan tetapi kekuatan-kekuatan itu masih menargetkan mereka. Ada apa? Pada saat ini beberapa aliran cahaya lainnya jatuh, dan itu adalah seorang pria parubaya. Pria parubaya ini dikelilingi oleh aura pedang. Ketika melihat darah pada 2 murid itu yang bernama Senior Yan dan Senior Liu, segera ekspresinya sedikit berubah. Kalian terluka, apa yang terjadi? Tanya pria parubaya itu. Ini adalah karena Sekte Tian Yuan dan Sekte Bayangan Darah. Orang-orang mereka ditempatkan di dekat Sekte Dao Kuno kita, dan mereka tidak memperbolehkan kami keluar untuk mengambil obat suci dan kristal suci. Kami juga tidak diperbolehkan memasuki area makam pedang. Kata Senior Liu itu, dia menjelaskan. Sekte Tian Yuan dan Sekte Bayangan Darah. Mereka. Kata pria parubaya itu, dia nampak marah dan mengepalkan tinjunya.
Sepertinya sekte pancur pedang yang berubah nama menjadi sekte Dao kuno ini selalu ditekan oleh kekuatan-kekuatan lainnya. Dan bahkan sekarang mereka telah bersembunyi di tempat ini. Akan tetapi, sekte mereka terus ditargetkan oleh kekuatan lainnya. Murid yang dipanggil senior Liu itu yang bernama asli Liu Xingyu itu dianggap sebagai jenius hebat di sekte Dao kuno. Ketika dia bergabung dengan sekte pengacur pedang, dia diam-diam telah bersumpah bahwa suatu hari nanti dia akan menggunakan bakatnya untuk membuat sekte pancur pedang menjadi makmur. Akan tetapi, siapa yang mengetahui bahwa selama bertahun-tahun sekte pancur pedang menjadi semakin sengsara dan bahkan namanya telah diubah menjadi sekte Dao kuno. Saat ini di puncak gunung, Qin berdiri di sana bersama Xiongda dan yang lainnya. Dengan kekuatan Qin saat ini, selama Qin mau, orang-orang ini tidak akan mungkin menemukannya. Dan bahkan, Penatua Wu yang disebut lebih tua itu yang merupakan guru suci puncak jangka menengah tidak akan dapat merasakan keberadaannya. Di antara murid-murid sekte pancur pedang itu, ada seorang murid wanita yang bernama Yan Yuanlong. Dikabarkan bahwa keluarga Yan Yuanlong dianggap sebagai keluarga kelas menengah di alam surga selatan. Namun saat itu, keluarga Yan Yuanlong itu dimusnahkan. Dan kemudian Yan Yuanlong bergabung ke sekte pedang penghancur. Dia berdedikasi untuk mengolah pedang. Namun di balik hancurnya keluarga Yan, ternyata yang menghancurkan keluarga Yan sebenarnya adalah anggota sekte Tian Yuan. Akan tetapi saat ini terlihat bahwa banyak murid yang menghina Yan Yuanlong. Namun untungnya, seorang murid yang bernama Liu Wushuang yang menaruh perhatian kepada Yan Yuanlong terus membelanya. Sementara saat ini di tempat lain, Qin juga mendengarkan semua percakapan murid-murid itu. Dan Qin tidak menyangka bahwa murid sekte pedang penghancur yang bernama Yan Yuanlong itu membawa kebencian yang begitu dalam. Chen Shao, aku tidak menyangka sekte Dao kuno ini menjadi begitu menyedihkan sekarang, kata Yu Qiansu. Dia menghela napas sedikit. Apakah ini sekte abadi? Kata King Kyuji. Dia juga menghela napas dalam. Betapa tidak nyamannya melihat pemandangan ini. Apakah bekas papilun pedang Tongtian telah jatuh ke level ini? Kata Mu Jipeng. Dia juga tidak bisa mempercayainya. Karena dari apa yang dikatakan Qin dia juga mengetahui bahwa bekas papilun pedang Tongtian berada di puncak dunia pada zaman kuno. Dibandingkan dengan kekuatan Tianjuo, ini bahkan lebih menakutkan daripada Tianjuo saat ini. Dan itu setara dengan kekuatan tertinggi dari Tianjuo di zaman kuno. Tetapi sekarang, kekuatan ini benar-benar diintimidasi seperti ini. Sementara tiga master beruang, Xiongda, Xiong'er, dan Xiongsan, mereka bertiga menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Sekte Dao kuno ini sangat menyedihkan. Basis kultivasi guru suci tahap tengah. Kultivasi Yan Yuanlong ini sangat kuat dan bakatnya juga sangat tinggi. Selama ada sumber daya yang cukup, saya akan memiliki kesempatan untuk membuatnya menerobos tahap air guru suci, kata Qin. Dia dapat melihat bahwa kondisi pikiran Yan Yuanlong sangat tinggi dengan usia dan bakatnya. Jika dia memiliki sumber daya yang cukup, dia akan mampu menerobos tahap air guru suci. Dan mengenai sumber daya, Qin tidak kekurangan. Ayah, ibu, aku tidak bisa membunuh musuh sekarang, namun jangan khawatir. Aku akan membalaskan dendamu suatu hari nanti, kata Yan Yuanlong. Dia mengatakan ini dengan penuh kesakitan dengan air mata yang mengalir. Hahaha. Tiba-tiba terdengar ledakan tawa dan angin kencang bertiup di jalan pegunungan. Hembusan angin ini datang sangat tiba-tiba dan menyapu langit. Angin dan awan berubah warna di langit, dan kecepatan alirannya meningkat 100 kali lipat. Bahkan beberapa penatua di gunung tiba-tiba merubah ekspresinya, dan kesadaran ilahi mereka menyebar ke dasar gunung. Segera semua orang melihat bahwa di gunung di kejauhan beberapa sosok luar biasa muncul. Itu merupakan 3 monster beruang besar, dan di atas monster beruang besar itu ada beberapa orang yang berdiri. Suara tawa itu berasal dari pemimpinnya, dari seorang pemuda. Selain itu, di belakang pemuda tersebut terdapat juga beberapa master dengan tingkat kultivasi yang tidak terlihat. Setelah melihat kemunculan ketiga monster beruang itu, ekspresi orang-orang dari sekte Dao kuno berubah drastis. Tidak, itu adalah master dari sekte beruang tiran. Apakah 5 sekte iblis besar akan mengganggu sekte Dao kuno kita lagi? Semuanya bentuk formasi. Ada suara gemuruh di sana dan kemudian cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul, langsung mengepung seluruh gerbang gunung. Seorang ahli yang dihormati dari sekte pedang penghancur, dia terbang dari gunung, lalu memandang Qin dan yang lainnya dengan marah.
Sekte beruang tiran, kami telah memberimu gerbang kami sebelumnya. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Terlalu berlebihan, apakah kamu masih ingin menempati gerbang gunung kami yang kali ini? Kata seorang penatua yang bernama Penatua Wu. Dia dan yang lainnya nampak meraung. Akan tetapi pemandangan selanjutnya langsung mengejutkan mereka. Karena setelah 3 monster beruang dari sekte beruang tiran itu muncul, mereka bertiga tidak berbicara. Tetapi ketiga monster beruang itu langsung jatuh ke gerbang gunung sekte Dao kuno mereka. 3 monster beruang itu langsung memberi hormat dengan hormat kepada master sekte dari sekte pedang penghancur. Melihat ini, semua orang dari sekte Dao kuno langsung mengubah ekspresi mereka. Sekte beruang tiran itu adalah salah satu kekuatan tertinggi di pegunungan Tiandang. Master sekte beruang tiran sendiri adalah master yang dekat dengan puncak tapair guru suci. Namun pada saat ini, monster beruang itu benar-benar memberi hormat kepada mereka. Kemudian sesosok tiba-tiba muncul di depan Yan Yuanlong dan yang lainnya, dan itu adalah Qin Chen. "Siapa kamu?" kata Yan Yuanlong. Dia penuh dengan esensi sejati, dan dia dapat melihat bahwa aura Qin Chen 100 kali lebih tinggi darinya, dan kekuatannya jauh di atasnya. Akan tetapi dia tidak takut. "Jangan gugup, saya adalah teman dari sekte penghancur pedang," kata Qin Chen. Dia berkata sambil tersenyum. "Tidak mungkin, aku belum pernah melihatmu," kata Ling Xingyu. Dia tidak percaya. "Apa yang ingin kamu lakukan?" kata Penatua Wu. Dia juga menus dingin. Dia meledakkan amarah pedang, tetapi dia tidak berani bertindak gegabah. "Jika kalian tidak percaya padaku, ikuti saja aku mendaki gunung untuk melihat master sektemu. Faktanya, saya adalah nenek moyang lama dari bagian sekte Dao kuno Anda," kata Qin Chen. Dia tersenyum dan kemudian dia berjalan mendaki gunung. Segera, Qin Chen mengangkat tangannya dan aura pedang yang tak terhitung jumlahnya bertahan. Formasi gunung penjaga sekte Dao kuno itu tidak bisa mendekati tubuh Qin Chen, dan banyak aura pedang mengelilingi Qin Chen, seolah-olah itu telah menjadi bagian dari tubuhnya. "Apa?" Segera semua orang terkejut. Formasi sekte pedang penghancur kuno mereka itu adalah formasi penjaga pegunungan. Itu bahkan bisa melenyapkan tapair guru suci. Akan tetapi pemuda ini bisa mengabaikannya. Siapa dia? Sementara Yukiansu dan yang lainnya mengikuti Qin Chen mendaki gunung satu demi satu. Sementara 3 monster beruang dari sekte beruang tiran mengikuti dari belakang dengan hormat. Kemudian Penatua Wu dan orang-orang lainnya dari sekte pedang penghancur ragu-ragu sejenak. Namun kemudian Penatua Wu juga mengikuti. Dan dia juga bisa merasakan bahwa Qin Chen damai dan tidak ada niat membunuh. Saat ini Qin Chen tidak tahu berapa banyak warisan yang dimiliki sekte Dao kuno dari Papilun Pedang Tongtian. Dan apakah itu garis keturunan langsung atau tidak. Akan tetapi karena Qin Chen telah datang ke sekte Dao kuno hari ini, itu berarti Qin Chen memiliki takdir pertemuan dengan sekte Dao kuno. Dan tentu saja Qin Chen tidak akan membiarkan sekte Dao kuno ini jatuh, dan dia akan bersedia untuk membantu sekte Dao kuno untuk bangkit. Ketika Qin Chen dan yang lainnya datang ke lereng gunung, semua master dari sekte Dao kuno berkumpul di puncak. Ada 3 master di tapair guru suci, 7 master di tahap tengah guru suci, dan lebih dari 20 master di tahap awal guru suci. Dengan begitu banyak master, jika di alam surga timur mereka sudah dapat dianggap sebagai kekuatan tingkat atas, mungkin nomor 2 setelah rumah Himimansen. Akan tetapi, di alam surga selatan, mereka hanya dapat dianggap sebagai kekuatan menengah. Master sekte orang ini sangat aneh, sepertinya dia bukan orang dari ras monster, dan dia terlihat damai dan tidak ada niat membunuh. Tapi kita belum pernah melihat orang ini. Dia sepertinya bukan master dari pegunungan Tiandang, kata seorang lelaki tua dengan rambut beruban di depan 3 tapair guru suci. Dia berkata kepada pria parubaya yang berada di tengah. Pria parubaya yang berada di tengah ternyata itu adalah master sekte dari sekte Dao kuno. Dia bernama Peng Tianzhen. Dia memiliki temperamen yang halus. Akan tetapi melihat kelompok Qin Chen, dia mengerutkan alisnya lalu berkata, "Saya belum pernah melihat orang ini, tetapi jangan gegabah. Beberapa orang suka memberi hormat terlebih dahulu, lalu berkelahi. Dan mau tidak mau, kita harus mencegahnya. Dan juga mengapa sekte beruang tiran ada bersama mereka." Master sekte, orang-orang seperti itu selalu memainkan trik yang tidak bersalah dan menggoda sekte Dao kita. Hari ini saya akan memutuskan, jika pihak lain benar-benar mengincar kita, meskipun kita mati, kita harus melawan, kata seorang penatua yang bernama Penatua Su. "Penatua Su, jangan bersikap impulsif. Saat orang-orang itu naik ke gunung, maka kita akan mengetahui apakah orang-orang itu musuh atau teman."
kata Peng Tianzhen. Sesaat kemudian Qin Chen dan yang lainnya akhirnya sampai di puncak gunung. Sangat muda, dan ada dua wanita di sampingnya yang sangat cantik. Lihat, 3 monster beruang dari sekte beruang tiran sebenarnya mengikuti dari belakang seperti pelayan. Ketika Qin Chen semakin dekat dengan puncak gunung mereka, dan ketika mereka melihat Qin Chen, mereka langsung terkejut. Mungkinkah itu jenius dari kekuatan teratas alam surga selatan, keluarga King Sui atau keluarga Zhuge? Tidak, bahkan kekuatan ini pun tidak akan memiliki kejeniusan yang begitu menakutkan. Dan tidak mungkin bagi sekte beruang tiran dan 5 sekte iblis besar untuk bersikap begitu hormat. Apakah itu ahli teratas dengan kekuatan tertinggi di surga? Kata beberapa murid sekte Dao kuno itu, mereka menebak asal-usul Qin Chen. Setelah Qin Chen berada di puncak gunung, Qin Chen tersenyum lalu berkata kepada pria parubaya di tengah, "Apakah Anda master sekte dari sekte Dao kuno?" "Ya benar, saya adalah Peng Tianzhen," kata Peng Tianzhen. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar itu Qin Chen menghela napas lega. Qin Chen lalu tersenyum ringan lalu berkata lagi, "Apa hubungan antara sekte Dao kuno Anda dan Papilun Pedang Tongtian?" "Apa?" Begitu Qin Chen mengatakan ini, banyak wajah murid tampak curiga seolah-olah ini adalah pertama kalinya mereka mendengarnya. Qin Chen terkejut, mungkinkah sekte Dao kuno ini tidak ada hubungannya dengan Papilun Pedang Tongtian? Akan tetapi Qin Chen kemudian menangkap beberapa ekspresi yang berubah dari master sekte Dao kuno itu. "Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Papilun Pedang Tongtian apa? Saya belum pernah mendengarnya," kata Peng Tianzhen. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. "Benarkah? Lalu dari mana datangnya niat pedang abadi sekte Dao kuno-mu?" kata Qin Chen. Dia berkata dengan ringan. Dia sudah memiliki pencerahan di dalam hatinya. Dia tiba-tiba memulainya. Segera aura pedang abadi tiba-tiba tertelan dari tangannya. Lalu itu berubah menjadi cahaya pedang abadi dan langsung menebas ke arah Peng Tianzhen. "Master sekte, hati-hati!" Banyak tetua dan murid sekte Dao kuno buru-buru berteriak. Sedangkan ekspresi Peng Tianzhen berubah, dan dia dengan tergesa-gesa tiba-tiba menembak. Segera cahaya pedang yang mengerikan keluar dari tangannya, dan cahaya pedang yang dilepaskannya langsung bertabrakan dengan energi pedang yang dilepaskan oleh Qin Chen. Segera dua cahaya pedang itu saling bertabrakan dan saling memblokir satu sama lain lalu menghilang. "Roh pedang abadi," kata Peng Tianzhen. Dia terkejut. Dia menyadari apa yang ditampilkan Qin Chen sebelumnya itu merupakan niat pedang abadi. Dan niat pedang abadi yang ditampilkan Qin Chen itu lebih kuat daripada niat pedang abadi miliknya. "Kamu," dia menatap Qin Chen dengan mata berkedip. "Sebenarnya saya juga adalah seorang murid dari Papilun Pedang Tongtian," kata Qin Chen. "Apa yang kamu bicarakan?" Mendengar kata-kata Qin Chen, seketika mata Peng Tianzhen melebar dan matanya berbinar. Pihak lain mengatakan bahwa dia adalah murid dari Papilun Pedang Tongtian. Mungkinkah Papilun Pedang Tongtian masih memiliki warisan di luar? Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.